Ini dia tips kita bisa menghafal Quran. Di samping saya, istri saya dalam 6 bulan bisa menghafal Quran. Tabarakallah. Nah, kita simak tips-tips dari beliau ya. Oke, mari kita simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, Ya. tolong kasih dong tips-tipsnya buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha menghafal Quran. Karena beberapa metode sekarang ini kan sudah menyajikan macam-macam ya. Nah, kalau dari kita sendiri, bagaimana metode sehingga kita bisa menghafal Quran dan akhirnya bisa 30 juz? Boleh dong, mungkin 3 tips deh, apa kira-kira? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi, saya itu ambil dari saya lihat dari kelebihanku, dari kelebihan saya sendiri. Misalnya saya itu mempunyai apa, bisanya bagaimana. Nah, waktu menghafal itu saya memang mengalami kendala ya, karena menghafal itu gampang, tapi tidak semua orang bisa. Bahkan menjalaninya itu banyak tantangannya, banyak sekali. Entah itu kita bad mood, atau jenuh, atau capek, kepala pusing, pokoknya semua ada. Nah, kalau tips saya pribadi itu lebih karena saya memang visual, jadi saya suka membaca. Jadi misalkan satu halaman, target saya hafal itu satu halaman itu saya baca berulang-ulang sampai 20 bahkan 50 kali. Seperti itu. Memang capek, tapi karena memang saya visual, jadi saya ambil kelebihan saya di situ. Saya baca, saya teliti, saya perhatikan letaknya, barisnya, semuanya, terus dia di halaman ini. Jadi ketika saya menghafal itu saya bayangkan huruf-hurufnya, saya bayangkan tulisannya, dia berada di mana, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan kita menghafal itu saya biasa pahami artinya atau terjemahannya. Jadi saya itu biasa perkata. Misalnya Al-Fatihah ya, kita coba contoh Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, itu satu kata itu. Terus kita lihat artinya apa. Nah, kalau sudah kita tahu artinya, terus kata kedua lagi, lillahi. Nah, kita lihat lagi. Jadi di situ saya artikan perkata satu ayat itu. Nah, itu saya hafal lagi. Ayat kedua begitu lagi seterusnya, artikan lagi perkata. Setelah saya pahami artinya, baru saya hafal lagi. Jadi ingat ya, artinya itu bukan dihafal tapi dipahami. Beda kalau dihafal, beda sama dipahami. Kalau dihafal itu akan cepat hilang, tapi kalau kita pahami artinya, insya Allah ayatnya itu gampang nempel pokoknya. Masya Allah. Terus yang ketiga itu saya biasa tulis di buku tulis. Jadi ayat apa yang saya ingin hafal saat itu saya tulis di buku tulis. Supaya apa? Karena kan saya visual, supaya saya ingat betul. Oh, nanti ayat ini yang akan saya hafal. Jadi saya tulis semua ayatnya sampai habis. Nah, begitu terus. Bahkan saya biasa tulis itu sampai 3 kali. Jadi satu halaman itu maksudnya ayat yang itu halaman, misalnya anggaplah saya menghafal Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 itu saya tulis sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 lembar. 3 lembar itu saya tulis. Iya, 3 halaman itu saya tulis berulang-ulang. Seperti itu karena saya visual. Wah, 3 tips ini kok keren ya? Saya juga baru tahu loh. Kita udah lama nikah 8 tahun ya semenjak video ini dibikin. Saya baru tahu, kenapa nggak beberin ke saya, sayang? Iya Allah. Kan kita otak kiri, saya otak kanan. Ini juga nih. Jadi ada salah satu yang buat saya merasa unik kalau metode ini juga diterapkan. Ya, ini kita harus tahu kita ini punya kelebihan apa.
Jadi saya perdalam lagi tadi, yakni kita ini tipe visual, auditorial, atau kinestetik. Jadi tipe visual itu senang dengan melihat. Karena tulisan Arab Quran itu memang dia tidak seperti bahasa huruf apa namanya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau tulisan apa bahasanya ya? Dia Melayu, tulisan apa ya? Kan kita hijaiyah. Abjad. Abjad ini tulisan bahasa Indonesia. Itu kan beda. Jadi dia kayak seperti lukisan gitu kalau Quran. Iya. Jadi dia memang memancing visualisasi orang yang menghafalnya dengan metode visual, masya Allah. Nah, ini membantu banget buat orang-orang yang visual untuk lebih sering untuk membaca, apalagi tadi menuliskan. Jadi dia kayak melukis. Iya. Nah, keren tuh. Melatih ini juga, selain melatih otak, visual juga kan. Nah, Terus kalau dilatih auditorial banyak. ada nggak yang pernah menerapkan metode auditorial? Contoh nih teman-teman, di sini ada auditorial. Mungkin ada tipsnya gimana caranya? Kalau auditorial utamanya pasti sering mendengar ya, sering mendengar. Tapi kalau mau lebih efisien, selain mendengar di kayak Murotal. speaker atau murotal itu, coba deh dengarkan orang membaca. Jadi biasanya kalau yang saya lihat pernah punya pengalaman, jadi dia itu suruh siapa aja sih, saudara kah siapa, coba deh suruh dia baca, terus dengarkan aja baik-baik begitu. Karena biasanya kan murotal itu sama yang baca langsung di hadapan kita itu agak berbeda ininya, Tingkat fokus kita. Iya, kalau murotal itu kan terkadang kita Hanyut bukan mendengar. hanyut, tapi terkadang lebih ini gampang teralihkan. Apalagi kalau ada panggilan atau suara-suara apa begitu, kita ini lagi. Nah, coba aja gitu, teman kah, saudara atau apa, coba suruh baca yang ingin kita hafal, suruh dia baca terus kita dengarkan. Oke, begitu ya. Itu kalau yang pernah saya. Apalagi istilahnya itu kalau berhadapan langsung dengan guru kita? Kayak ini apa? Talaki. Talaki. Ya. Kayak seperti itu. Nah, terus salah satu juga yang paling bagus yang pernah juga sih saya terapkan, karena saya juga walaupun saya visual, kadang juga saya pakai metode audi. Nah, ketika saya lupa, ada satu ayat lupa dan memang kita nggak ingat sama sekali ayatnya itu, saya suruh teman saya sambung. Sambung ayat juga bagus. Iya, jadi ketika saya lupa, saya bilang, tolong apa ini sambungannya, apa sambungannya. Nah, jadi saya tidak langsung buka Al-Quran, karena ketika saya buka Al-Quran itu kayak apa ya, kayak itu kelemahan saya. Jadi akhirnya kita salah lagi ya kan begitu. Nah, jadi untuk melatih juga konsentrasi, ketika saya lupa, saya baca ayat itu, terus saya suruh teman saya sambung kemudian apa sambungannya. Nah, itu lebih nempel biasanya dibanding kita buka Al-Quran tutup, buka Al-Quran tutup. Itu terkadang lama. Jadi saya pernah menghafal itu ayatnya sulit sekali, dan ada satu ayat yang memang saya selalu tersendat di situ. Ketika saya buka tutup lagi, lama prosesnya. Nah, ketika saya suruh teman saya, loh kok cepat nempel, cuman satu kali nempel sudah, dan langsung saya setor satu halaman yang ingin saya setorkan ke ustazah. Seperti itu gaya auditori yang pernah saya pakai juga. Oh, auditorial ya. Oke. Kalau kinestetik gimana dong? Kalau kinestetik, gerakan. Bagaimana metode? Ada metode gerak sekarang ya? Iya. Selain kan sekarang banyak ya metode gerak. Nah, kemarin itu saya juga sempat pelajari dan memang pakai namanya metode Hanifida. Jadi metode Hanifida itu selain dia pakai metode gerak, dia juga memang visual, sangat visualisasi dan juga kreatif. Dan saya memang cocok di situ, pakai metode ini ya. Dan bagusnya dia bisa untuk semua apa sih yang apa namanya? Auditorial, visual. Enggak, ya itu apa namanya? Gaya belajar. Ya, gaya belajar. Nah, semua gaya belajar bisa pakai metode ini. Oke. Nah, jadi metodenya itu kalau kinestetik pakai gerakan misalnya, artinya
Misalnya kita surah An-Naba aja, surah An-Naba. Misalnya amma yatasaalun. Nah, itu kan kita harus hafal artinya kan, harus pahami. Nah, ketika kita menghafalkan artinya itu, kita pakai gerakan. Jadi amma yatasaalun, tentang, nah ini huruf T ya, supaya kita tahu di awalnya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Nah, seperti itu. Jadi yang kinestetik bisa hafal itu karena pakai gerakan. Jadi seperti tadi, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi kita harus pakai gerakan. Nah, Tapi teman-teman semua, ada banyak banget nih tips. Tapi karena kita udah mau sampai, nah, jadi ini bagusnya nih, kami berdua kalau lagi sempat pasti bikin video ini. Kalau teman-teman masih pengen lebih lanjut ya tentang tips-tips dalam menghafal Quran ataupun mau konsultasi, boleh kiat-kiat boleh. Tulis di kolom komentar ya. Terus kesimpulannya kira-kira apa nih sayang? Kesimpulannya nih sambil kita lagi parkir nih. Kiat-kiatnya, jika teman-teman ingin menghafal Al-Quran, perbaiki dulu niatnya itu apa? Masya Allah. Niat awalnya kita mau menghafal Al-Quran itu karena ingin diakui atau bagaimana, itu dulu. Dan selain niat, fokuskan juga ke hati ya, bersihkan hati kita, karena kalau tidak sinkron antara niat dan hati itu tidak akan bisa jalan ya. Ketika kita niatnya mau ini tapi hati kita tidak lain, maksudnya kayak tidak, kalau intinya itu kayak tidak menerima ya, atau mungkin tidak ikhlas. Pokoknya intinya sinkronkan aja niat sama hati kita, supaya apa? Supaya ketika kita menghafal itu hafalan itu menjadi mudah, menjadi enak, lancar gitu. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi teman-teman semua, ternyata kuncinya ada di niat. Kalau saya simpulkan nih sayangnya, saya izin tambah, niat itu seperti alamat. Salah alamat tidak akan sampai di tujuan yang tepat. Dan tujuan terbaik dalam hal apapun, amal soleh termasuk hafal Quran, adalah alamatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan niat, insya Allah sampai ke sana. Dan kalau lurus niat, hasilnya pasti bagus. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan share. Kalau Anda belum berlangganan dengan video ini, dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa, apa yang Anda butuhkan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Ummu Hulwa, Rizka Divijanti, istri saya, akan sharing-sharing lagi kepada teman-teman semua. Alhamdulillah ini video ketiga kami. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.